Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah pada sore ini menjelang berbuka kita bertemu kembali pada TV Tarbiyah Parti Sumatera Barat dalam rangka tausiah sebelum berbuka. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik bagi pemirsa, baik bagi panitia, baik bagi penceramah sendiri dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam dimohon kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Judul ceramah kita pada sore ini ialah waspada terhadap musuh. Sumbernya adalah kitab Tambihul Ghafilin, karangan Abu Lais As-Samarkandi. Dalam buku tersebut beliau mengatakan, i'lam annalaka arba'ata minal a'da. Ketahuilah sesungguhnya kamu menghadapi 4 macam musuh. Tahtaju ila antujahida minha. Kamu butuh berjuang, berjihad menghadapi 4 macam musuh tersebut. Kemudian beliau menguraikan yang masing-masing yang 4 itu ialah pertama ad-dunya, dunia. Nanti kita jelaskan kok dunia sebagai musuh. Padahal kita hidup di dunia dan perlu dunia ini kita nikmati. Tapi satu segi kok musuh, nanti kita uraikan. Yang kedua musuh adalah hawa nafsu. Yang ketiga syaitanul jinni, syaitan jin. Yang keempat syaitanul insi, setan manusia. Kita awali dengan yang pertama. Dunia kalau kurang hati-hati bisa menjadi musuh. Malah bisa membuat kita menjadi sesat dan menyesatkan. Dunia itu bahasa Arab. Malah dalam doa kita dunia itu dimuat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Baqarah ayat 201. Ya Tuhan kami, beri kami bahagia di dunia. Ada kata dunia di sana. Beri pula kami bahagia di akhirat dan hindari kami dari siksa neraka. Ayat ini adalah ayat mengenai seutuhnya pembangunan manusia seutuhnya. Al-Baqarah 201 ini seimbang antara fisik, material, mental, spiritual, duniawi, ukhrawi, lahir, batin, jasmani, rohani. Itu kandungan ayat 201 ini. Tapi sebelum ayat itu ada ayat 200-nya. Orang yang kiblatnya hanya dunia semata-mata. Bunyi ayatnya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berkata, yang berdoa, ya Tuhan kami, beri kami bahagia di dunia saja, dan ia tidak mendapat bahagian apa-apa di akhirat. Ini disebut orang berpaham sekularisme. Sering kita dengar kata-kata sekuler. Dalam kamus disebutkan sekuler itu dalam pengertian 2 konteks. Satu segi di segi tempat di dunia. Satu segi lagi segi waktu sekarang saja. Jadi dunia sekarang saja, hari ini saja. Bagi mereka bahagia sekarang, sukses sekarang cukup, selesai persoalan. Karena mereka memang tidak yakin adanya akhirat. Apalagi cerita kita mengenai azab kubur, adanya malaikat. Bagi mereka itu irasional, tidak masuk akal. Kenapa? Karena orang sekuler hanya mempercayai yang zahir saja, yang syahada saja, yang fisika saja.
Yang gaib, yang metafisika mereka tidak percaya. Malaikat kan metafisika tidak kelihatan. Kalau manusia meninggal ada malaikat namanya Israel. Bagi mereka tidak ada itu. Karena memang tidak terlihat malaikat itu. Karena ajal dia sampai ya selesai. Tidak bisa diobat lagi. Impuls tidak berjalan, tidak jalan lagi. Segala obat tidak masuk lagi. Ya matilah dia, meninggal dia. Tidak ada hubungan sama sekali dengan malaikat Israel. Apalagi cerita masalah kubur, mungkar nakir. Semakin tidak percaya mereka. Bagi surga, neraka, mizan, hisab, semakin tidak percaya mereka. Karena itu alam gaib. Itu bedanya. Kenapa sebagai musuh tadi? Karena itu. Karena dunia ini merayu manusia. Harta, anak, itu kehidupan dunia. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surah Al-Munafiqun. Hai orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kamu lengah. Tulhikum itu mana lengah, lalai dari ingat kepada Allah. Kalau lakukan itu berarti orang itu rugi kata Allah. Fa ulaika humul khasirun. Malah dalam surat yang dibaca pada rakaat pertama di bulan Ramadan tarawih itu mengenai pengaruh dunia juga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu sudah bimbang oleh urusan yang banyak di dunia ini. Takasur itu maknanya berlomba dalam perbanyak harta dan anak dan lain sebagainya. Kapan habis bimbang tersebut? Kapan habis sibuknya tadi adalah hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu sampai masuk ke liang lahat pintu kubur. Jadi manusia puas dengan dunia ini kalau sudah meninggal, sudah mati dia, sudah masuk kubur dia, baru dia sadar, oh dunia sudah tinggal. Itu ini agak panjang. Tidak kita sampaikan sampai ke ujungnya, masalah dunia akhirat panjang sekali. Yang jelas hati-hati terhadap kehidupan dunia. Dalam ayat yang dibaca di awal tadi malah disebut, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan sandiwara. Kalau permainan sandiwara berarti tidak benaran, bisa tertipu manusia. Fata morgana, lihat dari jauh di air bagus, tapi sampai di sana para pasir saja. Dilihat memang akan menggiurkan, akan membuat bahagia, rupanya membuat sengsara. Banyak yang seperti itu. Makanya kata Abu Lais tadi, hati-hati terhadap dunia. Malah dalam bahasa tasawufnya dunia ini lebih mengerikan lagi. Ad-dunya jifatun qazratun. Dunia itu adalah bangkai yang busuk. Bukan main. Wa talibuha kilabun. Pencari-pencari dunia seakan-akan sama dengan anjing. Na'udzubillah min dzalik. Tapi jangan disimpulkan nanti tidak perlu lagi kita dunia, bukan itu ya. Ekonomi perlu. Orang Islam boleh menjadi orang kaya. Dengan kaya itu bisa berzakat, bisa naik haji, bisa membuat panti asuhan, bisa membuat madrasah, bisa membuat pondok pesantren. Yang tidak boleh itu dunia yang melalaikan. Tulhikum tadi dunia yang melalaikan. Kalau tidak melalaikan boleh. Itu namanya sarana menuju akhirat. Jadi orang yang semata-mata ke dunia saja disebut orang sekularisme yang tadi itu. Tapi kalau hanya membenci dunia semata juga tidak boleh, akhirat saja. Namanya sufi gadungan. Aneh ya, sufi gadungan. Dalam bahasa Arabnya mutasawwifun, pura-pura sufi. Dia tidak mau berusaha, anak istri tidak diurus, keluarga tidak diurus, seakan dia hidup hanya ibadah semata-mata. Itu juga tidak boleh. Itu namanya membenci dunia tapi tidak pada tempatnya. Jadi yang pertama hubud dunia juga tidak boleh. Yang kedua karahatud dunia juga tidak boleh. Selalu membenci dunia. Seimbang antara dunia dan akhirat. Yang seimbang ini adalah teori yang ketiga. Wasilatud dunia lil akhirah. Menjadikan dunia sebagai sarana untuk menuju akhirat. Itu yang tadi itu. Kata dia diwakafkannya, disedekahkannya sarana prasarana untuk ibadah, untuk sosial kemasyarakatan. Sehingga masyarakat menikmati, dia juga menikmati. Itu malah yang surga dunia, bukan yang tadi itu. Musuh yang kedua karena untuk sangat terbatas adalah hawa nafsu. Kalau tidak punya hawa nafsu, manusia tidak bisa juga berusaha. Tapi hawa nafsu perlu dikendalikan.
Dalam diri manusia ada akal, ada nafsu. Akal guna untuk mengendalikan hawa nafsu. Bila akal menang, nafsu kalah, manusia akan selamat. Tapi bila nafsu menang, akal kalah, manusia akan sengsara. Inna nafsa la ammaratun bisu, dalam surat Yusuf. Sesungguhnya hawa nafsu tersebut banyak menyeret kepada yang jahat. Jadi berarti hati-hati juga. Malah dalam ilmu tasawuf, nafsu kan dibagi-bagi juga. Ada nafsu lawamah, negatif juga, mencela. Nafsu amarah yang tadi itu. Dia yang baik adalah nafsu mutmainnah. Itulah yang tadi. Sampai meninggal dunia nanti mutmainnah ini disuruh kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu suka sama suka. Dia bertemu dengan Allah radiyah, Allah menemuinya mardiyah. Wadkhuli fi ibadi. Masuklah kepada kelompok hamba-Ku. Wadkhuli jannati. Ini yang kita harapkan. Jadi berarti nafsu bukan dibunuh tapi dikendalikan. Malah ada hadis yang dipakai juga oleh orang sufi, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Maksudnya apa? Bukan bunuh diri, tapi nafsu tadi dikendalikan. Jangan hanyut dengan hawa nafsu. Ini antara lain musuh juga, harus hati-hati. Kemudian nomor 3, kita selesaikan judul ini. Musuh manusia juga, kata Abu Lais As-Samarkandi, syaitanul jinni, setan jin. Dalam surah An-Nas sudah disebut setan terbagi 2, minal jinnati wan nas. Aku berlindung dari tipu dayanya setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menipu manusia ke dalam hati manusia, membisikkannya. Apa setan tersebut? 2 hal. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jin itu ya mananya tertutup, bertubuh halus. Makanya orang gila disebut majnun. Majnun itu dari kata jin itu. Majnun orang gila. Mana tertutup akalnya. Anak dalam kandungan ibu disebut janin. Karena tertutup oleh perut ibunya. Akal kata dari jin tadi. Minal jinnati wan nas. Tapi jin. Jangan jannah dibaca jin. Jin ini menghadapinya mudah. Kata Abu Lais As-Samarkandi. Musuh jin ini dihadapi dengan zikir dan doa. Asal kita berzikir, berdoa, akan terhindar dari jin. Dia akan takut sekali. Apalagi ayat-ayat tertentu untuk mengusir jin. Boleh itu. Bukan bid'ah, bukan syirik. Surat ayat kursi, ayat Baqarah 255. Surah Al-Falaq ini, surah An-Nas yang kita baca sekarang. Itu adalah untuk berlindung dari jin yang bertubuh halus tadi. Dari setan tadi. Lari dia. Baca Yasin saya dia sudah hilang tuh. Makanya sekarang di sekolah-sekolah ada anak-anak kesurupan. Baik sekolah umum atau sekolah agama. Bahkan kadang-kadang di perguruan tinggi ada yang kesurupan. Setelah dicek, ternyata yang banyak kesurupan itu adalah perempuan. Kenapa? Karena sedang tidak suci. Jin itu masuk tidak salat, tidak ngaji Quran, tidak baca Al-Quran, tidak berzikir. Di sana masuknya. Karena mereka sedang menstruasi, tentu memang mereka tidak sholat. Apalagi tambah juga, kadang-kadang juga tidak ngaji semacam. Banyak wanita yang kena kesurupan itu. Ada juga laki-laki yang kena kesurupan. Kami bilang kalau laki-laki kesurupan namanya jin salah alamat. Bagaimana jin salah alamat? Yang laki-laki itu tidak ada halangannya untuk berzikir, untuk sholat, untuk berdoa. Yang keempat terakhir, syaitanul insi. Setan manusia. Boleh dibalikkan bahasanya manusia setan. Setan manusia ini paling bahaya lagi. Kata Abu Lais dalam kitab tadi, dia datang bil muwajaha wal muayana. Dia datang berhadapan, kawan kita dia. Muayana, terang-terangan. Itulah disebut dengan musang bertulang. Dikira kawan, kiranya lawan. Yang penting dalam lipatan, minhu kawan seiring. Dia dekat dengan kita. Tapi dia musuh sebenarnya. Dia sulit menghadapi musuhnya manusia. Kalau jinnya setannya manusia dibanding dengan setannya jin tadi. Bagaimana cara menghadapinya? Dengan hati-hati dan waspada. Apalagi akhir-akhir ini kita sudah tahu perkembangan dunia. Di Indonesia ini banyak hal-hal yang merayu kita.
Masuk lewat HP, lagi online ini, masuk jual beli online, masuk berita-berita semacam. Maka sekarang sudah ada undang-undang ITE-nya, hati-hati sekali kita. Setan itu malah bisa dalam bentuk manusia. Terakhir, malah menurut penceramah Dasaan Latif, HP termasuk setan katanya kan. Kenapa? Karena menggoda itu. Karena ketika dia ceramah kan banyak yang mengambil gambarnya, terganggu dia. Sambil lucu dia menyampaikan itu. Tapi itu masuk akal juga. Jadi apa saja nampaknya mengganggu kita bisa masuk kepada kategori setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. Kalau kita kurang hati-hati menghadapinya. Ini antara lain bagaimana kita menghadapi 4 macam musuh. Bukan saja di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Sepanjang hiduplah. Demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'fu wasbahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.